Jadi diameternya 25, diameternya 70, dan diameternya 100. Jadi kalau dia mau dicor, jadi bukan dia dibuat diameter 25, tapi dia akan dibuat diameternya menjadi lebih kecil. Ya, menjadi lebih kecil. Kalau yang luar ini akan menjadi lebih besar, ini menjadi lebih besar. Jadi kalau ini 70, di sini material 5 mm machining allowance all over. Jadi ada sisa 5 mm. Jadi kalau ini 70, ini naik 5, ini naik 5 jadi 80. Terus ini 100, ini naik 5, ini naik 5 jadi 110. Kalau ini 25, ini naik 5, ini naik 5 ya 20. 10 berarti di 25 jadi diameternya 15. Diameter 15. Kalau panjangnya ya mungkin bisa jadi ditambahkan juga, bisa boleh ya, ini tambah 5, tambah 5 jadi 60. Ini juga ditambah 5, mungkin ditambah 5 jadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau komponennya seperti ini jadinya. Nah, maka kalau di materialnya nanti ya di materialnya, nah ini materialnya seperti ini. Jadi outline of casting, jadi ini material castingnya ya dilebihkan ini jadi 80, ini 15 ya. Terus ini 110, ini jadi 30, dan ini jadi 60. Jadi lebihkan 55 ya. Jadi allowance-nya 5 mm di all over. Ya. Nah, itu tadi apa namanya perlu diketahui ya. Pertama di dalam ini kan di dalam machining, ya, di dalam machining itu nanti ada beberapa fitur yang akan dikerjakan oleh mesin bubut. Ya, yang satu fiturnya A, ini namanya passing, bubut muka. Harus ya di bubut itu harus bubut muka. Ya, bubut muka, terus B itu adalah chapter. Ya, B itu adalah jumper, ya jumper. B adalah jumper. Terus nanti C ini bubut rata. D ini adalah sirkular. E ini adalah tingkat, jadi cuma pindah ya, bubut tingkat gitu. Ya, H ini adalah juga bubut rata. Ya, G ini jumper lagi, nanti dibalik ya, dibalik jumper. Gitu ya. Kalau pertama mungkin kita akan mengerjakan ini dulu gitu ya. Maka nanti udah kerjanya dibalik, di passing lagi, itu G itu passing. Nah, yang F ini adalah boring. Yang F adalah boring. Ya. Nah, nanti di sini diurutkan bahwa pengerjaannya itu yang pertama adalah yang depan ini. Ya, jadi ini piece operation dan ini second operation. Jadi nanti kalau ini sudah, kalau ini yang pertama, ini yang pertama. Ya, pertama itu sampai bubut tingkat, mungkin sampai sini titik ya, ke titik ini, ke titik sini. Ini yang pertama. Lalu nanti dibalik, ya, ini akan menjadi dicak gitu ya. Maka ini yang kedua. Yang kedua ini dari sini, dari titik yang tanda ini sampai sini dimakannya. Ya, dari sini ke sini makan. Ya. Yang termasuk yang pertama itu boring. Boring itu sudah dilakukan pertama kali. Ya, boring sudah dilakukan pertama kali. Ini boring aman ya, karena dalam cak itu bolong. Ini bolong, ini bolong. Maksudnya saya nggak ada objek. Jadi cak itu adalah bagian yang berbentuk segi 6. Ya, jadi kalau seperti ini, jadi di sini itu ada bolongan. Nanti di sini dia bisa bergeser naik turun. Jadi di sini ada ulir, dia bisa bergeser naik turun, gitu ya, naik turun. Jadi kalau dibuka ya dia keluar, tapi kalau ditutup dia masuk. Seperti sistem apa ya? Ya tangan aja. Tangan. Jadi kalau di baut masuk set gitu ya. Tapi kalau dia mau buka keluar. Nah, jadi nanti di ini ada kosong, ada kosong. Jadi kalau si bubut kalau boring itu nanti tembus, pokoknya ada allowance di situ. Ada allowance. Jadi kalau di sini nanti kita bor sampai tembus itu aman. Karena ada allowance-nya. Ya, maka itu piece operation itu masih masuk yang pertama. Boring ya, termasuk passing
chamfer dan bubut apa nih namanya sirkular ya. Nanti yang ini cuma bubut rata aja sama passing. Kalau yang kedua ya. Nah, ini operation yang BIS. Nah, ini BIS operation ya, sheet prosesnya ini sheet of process. Yang saya katakan tadi di awal itu kan harus apa namanya mengkaji dulu gambarnya seperti apa gitu ya. Lalu kita harus menentukan operation machiningnya, sekuensinya seperti apa urutannya, ya. Terus kita harus setting parameter gitu ya. Nah itu di situ ya. Nah ini sheet prosesnya, ya sheet prosesnya ini. Di sini ada nama operationnya, ini nama urutan prosesnya. Ini tool insertnya. Jadi toolnya nomor toolnya ya. Ini ada tool holdernya. Ini cutting speed, kecepatan spindle. Cutting speed, kecepatan pemakanan. Spindle speed, kecepatan spindle. Beat, kecepatan makan ya. Kalau cutting speed itu kecepatan pahat. Kalau beat itu kecepatan gerakannya ya. Dan ini keterangannya ya, keterangannya. Nah, langkah pertama memang di apa namanya di bubut itu harus all work in chuck. Jadi benda kerja harus dicak dulu ya, dipasang di benda kerja di tempat caknya ya. Cak itu yang dekat spindle, ini cak namanya ya. Ini cak. Terus turning tool to position. Ya, posisikan apa namanya pahat dengan benda kerjanya. Setting ulang, setting ya untuk mencari biasanya titik tengahnya. Kenapa? Nah, karena pahat itu harus betul-betul dengan titik center ini. Jadi kalau kita nanti ketika melakukan passing ada benjolan di sini, berarti artinya pahat tidak center, tidak tengah posisinya. Ya, karena kalau bisa jadi ketinggian, bisa jadi terlalu bawah. Karena kalau ketinggian nanti benda kerja tidak bulat. Kalau terlalu bawah kasihan tulingnya. Dia kena deformasi yang besar dan dia tidak akan menghasilkan ini. Artinya juga nanti tidak center juga ya untuk itunya. Nah, makanya ini ada starting to position dulu, terus nanti ada start to passing ya. Jadi melakukan bubbutan muka, baru melakukan bubut muka nih. Ya, kecepatannya 0,4, terus cutting speed-nya 250. Ya, ini RPM-nya spindle enggak ya, karena dia diam. Ya. Terus nanti konstan, space. Terus nanti kalau sudah pass, karena dia sudah bubut muka ya, sudah bubut muka sini sudah ditarik ke ujung sini, baru chamfer. Ya, chamfer, cutting speed-nya 0,4 chamfer. Sudah chamfer, tarik keluar. Jadi kalau sudah chamfer, sudah pass, sudah chamfer, tarik keluar. Ini di retract turning to reference position, jadi diposisikan ke posisi awal, ya, pindah ini rapid. Terus nanti diletakkan lagi boringnya, terus ditarik, diletakkan ya, karena kalau sudah chamfer kan mau boring ini, diletakkan apa tool boring, pakai tool boring. Ya, tool boring ini start boring, pakai tool boring ini ada nama toolnya sudah dipasang, ya. Kecepatan spindle lah, karena tool itu kan putar spindlenya ya, yang berputar. Ini kecepatan spindlenya sudah masuk, ya, spindlenya sudah masuk 1000, speednya 0,2. Kalau body harus hati-hati, 0,2. Ini ngebor. Jadi kalau sudah ngebor sampai akhir, tarik ke posisi awal lagi, lepas benda kerja. Ya, nah itu tolong dikerjakan ya. Kalau dihafal itu begini, bubut passing dulu. Sudah bubut passing, tarik ke titik awal, lakukan bubutan chamfer. Sudah melakukan bubut chamfer, tarik ke titik awal, lakukan bubut rata. Ya, sudah bubut rata sama radius, tarik ke titik awal, lakukan boring. Sudah boring, tarik ke titik awal, sudah selesai, lepas benda kerja. Ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ukuran.
Nah, kalau digambarkan begini, 1.2, ya ini dari gerak awal, dari titik awal ini, ya referensi tool, baru gerak ke titik 2. Ini ya, gerak G00 kan, G00 ini, G00. Ya, G00. Nah, setelah itu baru passing dari 2 ke 3. Nah, 2 ke 3 passing. Passing udah G01. Karena dia sudah melakukan pemakanan. Passing, sudah passing, retraction, tarik ke titik awal, lagi tarik, ya nempel, tarik keluar. Posisinya tarik keluar, itu keluar. Ya, tarik keluar seatas titik chamfer ini, sejajar lah, sejajar titik chamfer gitu ya. Tarik berarti G00. Ini G00, tarik. Baru setelah itu chamfer 4 ke 5, chamfer, seret ke 5. Berarti ini G01 karena chamfer. 01. Chamfer, sudah chamfer nanti bubut rata. Nah, OD nih bubut diameter ya. Bubut diameter dari 5 sampai 6. 5 sampai 6 bubut diameter G01. Baru pilet. Nah, pilet itu G ini berapa nih? Berlawanan apa searah nih kalau begini? Set ke sini. Berlawanan apa searah jarum jam? Ini searah ya. Karena kalau yang berlawanan begini ya. Nah, ini berlawanan. Ini cewek gitu ya, berlawanan, kalau ini cewek ya, searah. Berarti ini searah G02. G02 searah, R-nya berapa? Dari 6 ke 7 itu jaraknya berapa ya, nanti dimasukkan FY-nya di situ. Nah, 7 ke 8 ya, shoulder tone G00. Ya, 78 G00 titik, tarik dari 8 ke titik referensi G00. Udah selesai. Ya. Terus dari nomor 8 ini akan mengerjakan boring karena detik tarik ya. Nah, dari titik 8 ini tarik ke nomor berapa nih? 2. Boringnya nomor 5 ya. Dari 1 ke 2 dulu, baru nanti 2 ke 3 boring. Karena kalau boring itu udah pasti tengah-tengah ya. Udah pasti tengah-tengah, boring, tarik, 2 ke 3 boring. Karena ini kalau boring begini ya. Ini kan tabornya ya. Jadi nanti yang dihitung itu adalah ini, bukan ujung. Bukan ujung ini ya, bukan ya. Nanti kalau ujung ini hitungnya duanya bukan di sini, tapi di tengah. Tapi ini yang dihitungnya ini. Diameter bornya, diameter bor. Diameter bornya berapa? Jadi dimasukkan di sini. Wah, baru dia nanti ngebor. Oke, 01 ngebor. Pindah dari G00, ngebor G01. Ya itu selesai. Tarik 4,5 G00 lagi. Sampai 5 ke nomor 1 G00 lagi. Nah, ini pakai ini lebih enak. Sequencing-nya. Operation sequencing-nya tadi. Itu baru yang piece operation ya. Yang tadi baru bubut luar, sekarang bubut bor. Itu yang piece operation. Nah, berikutnya nanti ada yang second operation. Nah, ini yang processed second operation. Kan dicabut, di unload. Ini kan di unload tadi ya. Ini di unload kan, workpiece-nya di unload. Ya. Nanti ada second operation. Nah, ini second operation-nya biasa pasang lagi di cak, position tool lagi. Ini mendekati posisi passing. Jadi ditempelin gitu ya, baru passing. Ini passing. Ya, passing, terus nanti ditarik keluar, baru bubut rata, turning rata, baru tarik gitu ya. Karena cuma bubut rata nih. Jadi ini tarik ke titik awal passing, baru mulai passing, tarik keluar, baru bubut rata, tarik keluar. Jadi ini yang ini adalah G00 ya. Terus nanti passing G01, yang ini G00 lagi ya, G00 karena tarik keluar, 4 ke 5 baru G01 ya.
G5.1 G00. Ya. Karena tadi searah G02 ya. Tadi saya sudah jelasin ya, G02 ini G02 ya. Karena dia searah dari itu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, ini codingnya. Nah, ini program pad-nya nih, pad programmingnya ya. Pad programmingnya ini. Ada G28 persiapan, ada G50 persiapan, M03, M08, ini coolant M03 spindle berputar searah jarum jam G96 spindle ya spindle G0085 Z. Ya, karena diameternya tadi berapa? 70 ya. Maaf, diameternya kan 80. Diameter benda kerja 80, berarti itu ada di luar. Ya, ada di luar. Nanti baru masuk G01 ya, G01 itu X-nya 15, Z-nya 0. Jadi dia passing ya, passing ke depan. Diameter 15. Baru masih G01 dia bergerak ya, dia bergerak keluar. Karena kan sudah passing ke dalam, pass, lalu G01 dia tarik keluar dulu, ya tarik keluar dari diameter 70 sama diameter 70 kan passingnya 5 ya. 5 berarti kalau 70 itu di 5 ya. Jadi 70 naik ke atas negatif 5 ya. Itu chamfer. Terus sudah 70 dari masih 70 panjang bubut rata itu 25. Ya, 25. Coba dihitung aja panjangnya dari apa namanya titik ini tadi. Kalau total kan 70 ya, dari titik sini sampai titik sini. Ya, itu 25. Coba dihitung-hitung nanti digerakin ya. Nah ini. Ini kan totalnya 30, 60 berarti ini 30, ini 30. Kalau ini sudah kita ambil 5, ini 5 ya. Berarti ini kan total panjang yang dibuat itu 25. Ini 25 ya. Dari sini ke sini 25. Ini 20, 30 gitu, 30. Jadi kalau ini 5, R-nya 5, berarti ini sudah 5. Ini pasang passingnya 5, udah 10 kan? Ya. Dari 30 berarti ini 20. 20 ya, 20. Tadi pasang benda kerja ditambahin 5 ya. Ini kan 20, ini 5, ini 5. Panjangnya 30, berarti 20 ya. Terus tadi panjang benda kerja berapa? 25. Panjang benda kerja. Benda kerja dilebihkan 5, jadi 25. Ya, panjangnya 25. Nah, ini X-nya bubut ratanya 25. Ya, bubut ratanya 25. Baru sampai 80. Ya, ke diameter 80 ya, diameter X-nya 80. Negatif 30. Kenapa Pak ini? Ini kan tadi posisi sudah di X25. Ini di X25, 6 ke 7. 6 ke 7 naiknya itu 5 ya, karena R-nya 5. Atau mau 6 sampai 8 boleh. Jadi 6 set langsung ke 8 sini 80 boleh. Ya. Karena ini lurus ya. Jadi kita lurus. Jadi kalau begini. Nah, begini ya. Jadi kalau ini jari-jari, ini jari-jari tengah. Berarti ini adalah ini yang X, berarti ini yang I. Ya, terus ini yang ke sini, ini yang K. Ya. Jadi kalau ini adalah I-nya 0 ya, tapi K-nya karena ini ada jarak, set naik ke atas, K-nya itu 5 atau sama dengan R-nya. Jadi kalau di sini lebih mudah tidak pakai simbol I dan K. Ini lebih mudah pakai R. Jadi tulis radiusnya berapa. Ya, kalau di sini. Jadi negatif 30 tadi posisi negatif 25, negatif 30 berarti kan jari-jarinya R-nya 5. Berarti dia bergerak ke titik nomor 7 ya. Titik nomor 7, 5 jadi negatif 30. Karena R-nya 5. Ya. Ini 80 diameter akhir yang dituju di atas, yang nomor 8. Nah, baru nanti
ini turun shoulder ya, buku rata ini, buku turun shoulder ini naik ke atas. Dari sini, dari ini 280 tarik ke atas sini ya. Itu tingkat ini 78 ya, 78 tuh shoulder ya, 78. Berarti di sini kan 80, ini 70, ini kan 70, di 80 di panjang ini 110. Nah, tarik keluar 115. Nah, X-nya tarik keluar 115. Ya, panjang sebenarnya 110. Karena ini dia naik ke atas, di 30 naik ke atas 115. Terus keluar, kita masukin mata bor boring, kecepatannya dimasukin, baru kita posisikan G25 dan 5 ya diposisikan, baru kita mulai bor negatif 55. Karena panjangnya 55 ya, panjangnya 55 dan panjang targetnya 50 kan, 50 nanti dilebihkan 5 tadi kan. Jadi panjangnya menjadi 55. Ini kan 50. Dan ini 60, berarti kalau 55 udah bolong. Ya 55. Nah, itu 55 sudah, terus nanti sampai dalam, udah sampai dalam, posisikan ke 20, tarik keluar. Tarik keluar. Tarik ke M9 off, M30 program. Nah, itu. Nanti ini langkah yang kedua bubut rata tadi dari 115 karena di atas. Dinyalain. Panjangnya 24 ya, panjangnya 24 X-nya. Ini X-nya 24, 30. Terus nanti diposisikan tarik ke awal. Mesti ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya tinggal ikutin ini aja second operation. Nah, tinggal ikutin ini. Ya, ini second operation. Tuh ya, jadi nanti kalau di sini, kalau tadi saya di materi untuk G02 dan G03 itu pakai simbol I dan K, pokoknya kalau I itu yang ke sumbu X, gitu ya, ini sumbu X, kalau yang Z itu sumbu K. Ya. Nanti kalau misalkan mulai dari sini, berarti I-nya 0. Ya, kalau mulai dari sini. Berarti ini kan ke sini geraknya, berarti K-nya yang ada 5. Nah, ini. Tapi kalau terbalik, kalau misalkan kita mulainya dari sini nih, mulai dari sini geraknya sini, ini berlawanan. Berarti kan ini I-nya ini ya, I. Berarti ini kan dari sini awal, berarti I ke sini, berarti E-nya yang 5, yang K-nya 0. Karena kan dari sini. Ya, karena dia geraknya dari sini, set ke sini. Kan dianggap K-nya 0. Kalau dari sini kan udah di pojok sini, ya gerak ke sini ya 0 kan K-nya. I-nya yang kita gerakan ini karena I-nya tingginya 25 dan I-nya 25. Jadi ini I-nya 5. Baliknya ya, kalau di clockwise I 0, kali ini kalau di underclockwise atau berlawanan itu K-nya ada angka K-nya 0 dan I-nya 5. Tapi kalau lebih mudah tinggal masukin nama R-nya aja. Terus kita tinggal posisikan posisi awal ini 1, kalau misalkan arahnya ke sini. Berarti posisi awalnya ini adalah X dan posisi tujuan yang di akhir adalah Z. Maaf, ini Z, ini X gitu ya. Nanti posisi gerak ke sini adalah Z. Jadi geraknya kalau ke sini negatif, tapi nanti kalau geraknya nanti dari atas ke sini berarti Z positif. Nah, kayak gitu aja. Kalau kita mulai dari awal sini. Ke sini ya, jadi Z positif karena dari kiri ke kanan. Kalau sini dari kiri. Tuh ya. Oke, itu saja ini sisanya untuk presentasi ya. Tolong nanti kuisnya dikumpulkan di e-learning ya. Meskipun nanti tadi jawabannya sudah saya